Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang fungsi peubah acak khususnya untuk metode momen. Nah, di sini diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami konsep dari momen, lalu dapat memahami metode pembangkit momen atau moment generating function. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu fungsi pembangkit momen. Nah, kegunaan dari fungsi pembangkit momen ini, yang pertama, kita untuk menghitung atau menentukan momen dari distribusi. Yang kedua, yang paling penting itu adalah untuk mencari distribusi dari peubah acak. Nah, kita masuk pertama, yang momen. Jika Gx sama dengan X pangkat R, dengan R mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, menghasilkan nilai harapan yang disebut sebagai momen ke R dari titik asal ke peubah acak X, yang dilambangkan dengan mu aksen R. Ya, jadi R-nya itu bisa berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, intinya momen itu adalah nilai harapan. Ya. Nah, untuk definisi, momen ke R dari peubah acak X di sekitar titik asal ya, dinotasikan dengan mu aksen R dengan definisi sebagai berikut. Nah, di sini, jadi momen itu adalah ekspektasi atau nilai harapan dari X. Kalau di sini mu-nya R-nya itu 1, maka di sini X-nya pangkat 1. Kalau X-nya di sini 2, berarti X pangkat 2, ekspektasi dari X pangkat 2. Nah, di sini ada dua ketentuan. Jika dia diskrit, maka di sini sigma. Sigma dari X 0 sampai suatu angka, itu X pangkat R dikali dengan Fx-nya. Sementara kalau dia kontinu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi XR dikali dengan Fx dx. Seperti biasa ya, kalau dia diskrit kita jumlahkan, kalau dia kontinu kita integralkan. Nah, kira-kira ini yang akan kita pakai untuk mencari momen. Nah, contoh, berikut diberikan distribusi peluang peubah acak X, ini fungsi peluangnya. Jika X1 nilai dari peluang X itu adalah 1/4, jika X2 nilainya peluangnya adalah 1/8, jika X3 peluangnya 1/8, jika X sama dengan 4 peluangnya ada 1/2. Yang ditanya di sini, hitunglah nilai dari momen ketiga. Jadi mu aksen 3 itu adalah momen ketiga. Nah, sesuai dengan rumus tadi bahwa momen ketiga berarti kita lambangkan dengan mu aksen 3 itu akan sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3 ya. Nah, kita tahu kalau seperti ini adalah diskrit ya. Ini adalah yang diskrit sehingga kita pakai yang rumusnya sigma tadi. Berarti sigma mulai dari berapa? Mulai dari 1 sampai 4 ya. Kemudian dikali dengan X pangkat 3 karena dia momen ketiga, lalu dikali dengan Fx-nya. Nah, berarti di sini kita mulai saat X-nya 1, berarti 1 dikali X. 1. Saya hapus dulu. X-nya berarti 1 ya. Nah, di sini berarti 1 pangkat 3, karena X-nya kita mulai dari 1, dan F1 itu adalah 1/4 dikali dengan 1/4, ditambah, kemudian yang kedua X-nya adalah 2 pangkat 3, dikali Fx-nya adalah 1/8, kemudian X yang ketiga berarti 3 pangkat 3 ya, karena di sini fungsinya X pangkat 3, dikali dengan peluangnya, yaitu 1/8 dari sini. Lalu ditambah dengan 4 pangkat 3 dikali peluangnya, yaitu 1/2. Berarti di sini menjadi 1 dikali 1/4, 1/4 ditambah, kemudian 2 pangkat 3 adalah 8 kali 1/8, berarti 8/8, tambah 3 pangkat 3 berarti 27 dikali 1/8, kemudian ditambah 4 pangkat 3 berarti 64 dikali setengah, 64/2. Ini silahkan teman-teman lanjutkan untuk menghitungnya. Maka nilai tersebut adalah nilai momen ketiga dari fungsi peubah acak X ini. Nah, gampang sekali ya. Ini untuk yang diskrit. Kita lihat sekarang untuk soal yang kontinu.
Diketahui fungsi padat peluang peubah acak X adalah fx, dia bernilai 2x per 3 saat X-nya itu besar dari 1, kecil dari 2, dan bernilai 0 saat X lainnya. Yang ditanya dari soal ini masih momen ketiga. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai X itu mulai dari 1 sampai 3. Artinya, ini adalah continue. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai integral, benar. Berarti mu 3 aksen itu sama dengan ekspektasi dari X pangkat 3. Berarti ini adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X pangkat 3 dikali dengan fx-nya. Nah, fx-nya yang ada di soal. Berarti di sini kita bagi menjadi 3 bagian, karena di sini dari min tak hingga sampai 1 ya. Maka X-nya adalah X pangkat 3. Dikali dengan fx-nya. Jadi kalau dia selain nilai yang ada di sini, berarti fx-nya adalah 0. Dikali 0, ditambah integral dari 1 sampai 2. Dari x pangkat 3 dikali dengan fx-nya. Fx-nya adalah 2x per 3. Ini jangan lupa ada dx-nya ya, karena ini integral. Ditambah integral dari 2 sampai tak hingga dari X pangkat 3 dikali dengan fx-nya. Karena fx-nya di luar angka ini, maka adalah 0. Maka di sini 0 ya, yang ini 0. Ditambah integral dari 1 sampai 2. Ini bisa kita kalikan, berarti X pangkat 4 ya, per 3. Dx ditambah ini adalah 0. Nah, ini silahkan teman-teman coba untuk menyelesaikannya, sehingga nanti teman-teman dapat 62 per 15. Silahkan dicoba mengerjakan integral yang sederhana ini. Oke? Sekarang kita lanjutkan, ini tadi momen ya. Kita lanjutkan dengan fungsi pembangkit momen atau dalam buku bahasa Inggris disebut sebagai moment generating function. Nah, definisi dari fungsi pembangkit momen ini ada dua, yaitu untuk discrete dan continue. Nah, untuk yang discrete, maka dilambangkan seperti ini. MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX sama dengan sigma mulai dari X, E pangkat TX dikali dengan Fx. Lagi-lagi, kalau kita pakai discrete, maka dia di sini adalah sigma. Jadi nilai dari ekspektasi E pangkat TX itu akan sama dengan sigma E pangkat TX kali Fx. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba buktikan menggunakan deret Taylor. Oke? Di sini saya tidak akan buktikan ya. Kemudian definisi fungsi momen untuk peubah ajak continue, maka yang berbeda itu dengan discrete adalah tanda, ya benar, tanda integralnya. Kalau discrete tadi adalah sigma, kalau continue dia pakai integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka inilah rumus untuk menentukan fungsi pembangkit momen atau moment generating function. Lalu ada teorema yang berkaitan dengan fungsi pembangkit momen ini, yang mana bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan X suatu peubah acak dengan fungsi pembangkit momen mxT, maka turunan ke R dari mxt terhadap T saat T sama dengan 0 sama dengan momen ke R-nya. Jadi kalau di sini turunan kedua dari mxt terhadap turunan kedua T, disubstitusikan T sama dengan 2, maka itu adalah nilai momen kedua. Begitu juga kalau turunan pertama, berarti momen pertama. Kalau turunan ketiga, maka dia momen ketiga. Dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada sifat khusus dari fungsi pembangkit momen untuk rataan dan varian. Jadi saat mxt atau turunan pertama tadi, itu sama dengan momen pertama, yang mana momen pertama itu sama dengan rataan atau ekspektasi dari X. Kemudian jika turunan kedua dikurang dengan mu kuadrat, atau bisa dituliskan seperti ini, turunan kedua dikurang dengan mu kuadrat, itu akan sama dengan momen kedua dikurang dengan mu kuadrat, itu adalah nilai dari variansi. Nah, untuk membuktikan kedua ini, kita bisa menggunakan deret Taylor. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh, misalkan fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/4 dikali 2, kombinasi 2 dengan X, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka ini dikerjakan dengan yang continue ya, discrete, karena 0, 1, 2 itu adalah discrete. Yang ditanya yang bagian A,
tentukan fungsi pembangkit momen dari X. Kemudian yang B, tentukan momen kedua berdasarkan fungsi pembangkit momennya. Nah, jadi di sini kita akan mencari fungsi pembangkit momen. Karena ini diskrit, maka kita menggunakan fungsi pembangkit momen yang diskrit ya. Berarti untuk menjawab yang A, MXT atau fungsi pembangkit momen tadi, maka ini adalah sigma dari X ya, E pangkat TX dikali dengan Fx. Ini adalah rumusnya tadi. Maka di sini sigma X, E pangkat TX, Fx-nya kita ganti dengan yang sudah diketahui dari soal. Jadi peluang X itu akan sama dengan Fx. Maka dikali dengan 1/4 kali 2 kombinasi 2 dengan X. Nah, maka di sini karena ada 0, 1, 2, maka teman-teman tinggal substitusikan saat X0, X1, dan seterusnya. X ya. Berarti di sini menjadi E pangkat T, X, berarti T kali X-nya 0, dikali dengan Fx-nya berarti 1/4, dikali dengan 2, kombinasi 2, 0 ya. Ditambah E pangkat T kali 1, karena saat X-nya 1, maka di sini dikali dengan 1/4, kombinasi 2, 1. Lalu di sini E pangkat T kali 2 ya, X-nya 2, berarti 1/4 kali kombinasi 2, 2. Maka di sini T kali 0 adalah 0, berarti E pangkat 0 adalah 1 ya, berarti 1 dikali 1/4, kemudian 2 kombinasi 2, 0 juga 1, kemudian di sini E pangkat T kali 1/4, kombinasi dari 2, 1 adalah 2 ya, silakan teman-teman hitung. Kemudian ditambah dengan E pangkat T kali 2 berarti 2T, kemudian 1/4 dikali kombinasi dari 2 adalah 1. Maka di sini 1/4-nya bisa kita keluarkan ya, karena semua mengandung 1/4, maka ini menjadi 1 ditambah E pangkat, ini bisa dikalikan ya, ini menjadi 2, E pangkat T, ditambah di sini 1/4-nya sudah keluar menjadi E pangkat 2T. Maka inilah yang fungsi pembangkit momen dari peubah acak X ini. Dengan syarat di sini T adalah elemen bilangan real ya. Jadi 1/4 dikali 1 ditambah 2 pangkat E pangkat T tambah E pangkat 2T itu adalah fungsi pembangkit momennya. Kemudian yang B, tentukan momen kedua berdasarkan fungsi pembangkit momen. Berarti berdasarkan ini kita cari momen kedua. Berarti kita bisa menggunakan teorema yang tadi ya, yang teorema D R berarti karena dia pangkat 2, D2 ya. Lalu M, XT yaitu itu fungsi pembangkit momennya diturunkan terhadap T, disubstitusikan T-nya sama dengan 0. Maka itu untuk mengerjakan yang B. Kita tulis saja kali ya supaya sama-sama bisa memahami. Oke, untuk jawaban B kita tulis di sini bahwa tadi yang ditanya itu adalah momen kedua itu akan sama dengan turunan kedua dari fungsi momennya terhadap T ya, di mana nanti kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Maka tadi di sini MXT-nya adalah 1/4 dikali 1 ditambah 2E pangkat T ditambah E pangkat 2T. Ini diturunkan terhadap T, lalu disubstitusikan nanti T-nya sama dengan 0. Nah, pertama kita turunkan dulu, 1/4-nya tetap, berarti turunan dari 1 adalah 0, nggak perlu saya tulis. Kemudian turunan dari 2E pangkat T berarti tetap ya, 2E pangkat T. Lalu turunan dari E pangkat 2T, berarti 2-nya turun menjadi 2E pangkat 2T terhadap DT saat T-nya sama dengan 0. Maka karena ini masih turunan pertama, kita turunkan sekali lagi, maka 1/4-nya tetap, kemudian di sini 2E pangkat T-nya juga tetap, lalu di sini diturunkan 2, 2 kali 2 di sini ya, 4E pangkat 2T, dan kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Nah, sehingga di sini menjadi 1/4
Kemudian E pangkat 0 ditambah 4 kali 2 kali 0, berarti di sini adalah 1/4 dikali 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 kali 0, 0 ya. E pangkat 0 adalah 1. Sehingga di sini 1/4 kali 6. Maka jawabannya adalah 1,5 ya. Oke, maka ini adalah nilai dari momen kedua. Oke, kita lanjutkan dengan sifat dari fungsi pembangkit momen. Jadi ini ada teorema-teorema yang berkaitan dengan fungsi pembangkit momen. Jadi ini ada, misalkan X dan Y itu adalah dua variabel random dengan momen grating function-nya masing-masing adalah MXT dan MYT. Maka MXT itu akan sama dengan MYT dengan syarat bahwa X dan Y-nya itu mempunyai peluang distribusi yang sama. Ya, jadi perlu diingat di sini kalau ditanya nanti kapan sebuah fungsi pembangkit momen dua variabel itu sama, saat fungsi peluang kedua variabel itu sama. Kemudian teorema kedua, saat MX tambah A, T itu akan sama dengan E pangkat AT MXT. Ini pembuktiannya, silahkan teman-teman pahami. Kemudian teorema berikutnya MAXT itu akan sama dengan MXAT. Ini pembuktiannya. Lalu teorema berikutnya saat X1, X2 sampai Xn itu adalah variabel random yang saling bebas dengan generating function atau fungsi pembangkit momennya itu adalah mx1t, mx2t sampai mxnt, maka di sini Y itu akan sama dengan Y1 tambah Y2 dan Y1 itu sama Y itu sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn, maka fungsi pembangkit momen untuk fungsi kombinasi penjumlahan dari variabel-variabel ini adalah perkalian dari fungsi pembangkit momennya. Jadi saya ulangi lagi, saat X ada variabel random X, dia saling bebas dengan random variabelnya seperti ini, maka saat Y itu sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn, saat itu dijumlahkan, maka fungsi pembangkit momen untuk si Y ini adalah Mx1T dikali dengan Mx2T sampai Mxnt. Ya. Oke, kemudian ada sifat dari fungsi pembangkit momen jika Z adalah peubah acak yang merupakan fungsi dari X dan Y. Jadi misalkan Z di sini adalah X tambah Y, sehingga MZ itu akan sama dengan MXT dikali dengan MYT. Ini mirip dengan teorema yang terakhir tadi, yang mana teorema terakhir tadi adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn. Maka tadi fungsi pembangkit momennya dikalikan. Begitu juga dengan sifat yang ini. Yang mana bisa kita buktikan di sini, MZT itu akan sama dengan ekspektasi dari E pangkat TZ. Nah, ini akan sama dengan Z itu kita ganti dengan X tambah Y, sehingga menjadi seperti ini, X tambah Y. Nah, lalu menggunakan sifat dari epsilon, maka bisa kita pisah menjadi seperti ini, E pangkat TX dikali dengan E pangkat TY, sehingga di sini akan menjadi ekspektasi, ya, ekspektasi dari TX dikali dengan ekspektasi dari TY. Yang mana ekspektasi dari TX itu adalah MXT dan ekspektasi dari TY itu adalah MYT. Sehingga di sini terbukti bahwa fungsi pembangkit momen untuk MZT itu akan sama dengan MXT dikali MYT. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kombinasi linear dari peubah acak. Pada kombinasi linear peubah acak, semua peubah acak itu harus mutually independent atau artinya saling bebas. Di sini ada beberapa teorema. Misalkan teorema yang pertama di sini jika X1, X2 sampai Xn itu adalah random variabel yang saling bebas, dia itu berdistribusi normal dengan mu1, mu2, mu3 itu adalah rata-ratanya, dan sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, sampai sigma n kuadrat itu adalah variansinya, maka variabel random dari Y sama dengan A1X1 tambah A2X2 sampai ANXN itu akan berdistribusi normal dengan mu-nya itu adalah A1 mu1, A2 mu2 sampai dijumlahkan sampai AN mu n. Begitu juga dengan variansinya. Variansinya berarti sigma kuadrat dari sigma kuadrat Y itu akan sama dengan A1 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikali dengan sigma 2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat dibagi dengan
dikali dengan sigma kuadrat N. Gitu ya. Kemudian ada teorema berikutnya, jika X1, X2 sampai Xn itu juga masih mutually independent, saling bebas ya, maka dia akan berdistribusi chi-square saat V1, V2, dan V3-nya itu adalah random variabelnya, degree of freedom atau derajat bebasnya, maka random variabel Y sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn itu berdistribusi chi-square dengan V-nya itu adalah V1 tambah V2 sampai Vn. Ya. Jadi kalau dia itu berdistribusi chi-square, X1 tadi, X2 sampai Xn, maka Y-nya juga akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah jumlahan dari derajat bebas si X tadi. Kemudian di sini, akibat dari teorema sebelumnya, X1 dan X2 itu adalah variabel random dan mempunyai distribusi normal yang identik, sehingga rataannya itu mu dan variansinya itu mu kuadrat, maka variabel random Y itu rumusnya seperti ini, sigma dari I1 sampai N, XI dikurang mu dibagi dengan sigma dikuadratkan, itu akan berdistribusi chi-square dengan V atau derajat bebasnya adalah N. Jumlahannya ya. Kemudian ini mirip dengan yang 7.1 masih akibat dari teorema. Bedanya di sini adalah kalau yang sebelumnya dia itu distribusi normal identik sehingga mu-nya itu rata-ratanya mu. Sementara di sini mu-nya itu ada mu i mulai dari 1 sampai n, begitu juga dengan variannya dari 1 sampai n, maka variabel randomnya rumusnya akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu sigma I1 sampai N XI dikurang mu I dibagi sigma, lalu dikuadratkan. Juga dia akan berdistribusi chi-square. Dengan V itu sama dengan N, yaitu derajat bebas. Nah, silahkan dipahami kembali teorema-teorema ini untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke, untuk lebih jelas, mungkin teman-teman bisa memperdalam materi ini dengan mempelajari buku Walpole seperti biasa ya. Oke, selamat menyelesaikan tugas. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.